Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahni Autikri dari mahasiswa program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dari kelas 6B. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan mereview tentang artikel yang berjudul Establishing Zakah on Oil and Gas in Malaysia, a New Insight, yang artinya menetapkan zakat minyak dan gas di Malaysia yang sebuah wawasan baru, yang ditulis oleh Muhammad Faizul Fikri, Hanifah Mukhlis, Muhammad Nasir Samsul Bahri, Nurul Izzati Abdul Razak, dan Nur Hamiza Ishak. Baik teman-teman, dalam artikel ini perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya perkembangan zakat telah dimulai pada tahun kedua hijrahnya Rasulullah SAW di Madinah, yang pada saat itu juga bersamaan didirinya Baitul Mal, yaitu sebuah lembaga pemerintahan yang mengelola keuangan negara. Dengan diperlakukannya zakat dan dibentuknya Baitul Mal, maka pola perekonomian suatu negara di Madinah tersebut menjadi pesat dan angka kemiskinan menjadi rendah. Masyarakat Arab pada saat itu baru mengenal yang namanya cadangan minyak dan gas yang ditemukan di Timur Tengah pada awal tahun 1900-an. Maka dari itu, pengelolaan zakat berbasis minyak dan gas secara spesifik belum ada aturannya, yang mengakibatkan tidak ada konsensus yang pasti tentang perhitungan zakat minyak dan gas dan mekanisme pelaksanaannya hingga saat ini. Nah teman-teman, tujuan dari penelitian ini adalah membahas terkait penetapan zakat yaitu minyak dan gas di negara Malaysia, khususnya di negara-negara bagian penghasil minyak, yaitu seperti Sabah, Sarawak, Kelantan, dan Terengganu. Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah As-Suhaili, beliau merupakan sebuah ulama terkemuka yang mengedepankan nilai-nilai Islam secara modern. Kedua ulama tersebut sama-sama konsen mengenai fikih, termasuk dalam fikih zakat. Yusuf Al-Qaradawi menerbitkan sebuah buku berjudul Fiqh al-Zakah, yang di dalamnya membahas tentang zakah dalam hal minyak dan gas secara mendalam. Sedangkan buku yang diterbitkan oleh Wahbah As-Suhaili yang berjudul Mas'wah Al-Fiqhul Islami wal Qadaya Mu'sirah, di dalamnya menjelaskan tentang zakat mineral secara umum saja. Tetapi dua-dua buku ini sama-sama membahas dan sama-sama memfokuskan pada isu minyak dan gas dalam pengelolaan zakatnya. Kedua buku tersebut menghimpun dan merangkum pendapat 4 ulama, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Buku-buku tersebut selanjutnya membandingkan pendapat dan pandangan para ulama tentang isu minyak dan gas. Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah As-Suhaili juga mengungkapkan bahwa minyak dan gas merupakan bentukan dari mineral, dan bentukan dari mineral tersebut maka diwajibkan untuk dikenai zakat. Nah, berdasarkan para ulama-ulama terdahulu pula bahwasanya sepakat bahwa semua mineral yang diambil dari bumi wajib dizakati. Nah, hal tersebut sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Kemudian Yusuf Al-Qaradawi merangkum tentang pokok bahasan menjadi 3 kesimpulan. Yang pertama dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Beliau menegaskan bahwasanya mineral sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran tadi surat Al-Baqarah ayat 267 merujuk secara khusus pada emas dan perak. Karenanya zakat atas mineral hanya diwajibkan atas emas dan perak saja. Sedangkan pendapat yang kedua dari Abu Hanifah mengatakan bahwasanya barang tambang yang wajib dizakati hanyalah barang tambang dari dalam bumi dan dicairkan, yang kemudian disimpulkan
bahwasanya hal tersebut sebagian dari emas dan perak. Sedangkan pendapat yang ketiga, menurut pendapat mazhab Hambali yang menyatakan bahwasanya wajib zakat atas semua jenis dan bentuk barang tambang yang ditambang dari dalam bumi. Al-Qardawi lebih condong kepada pendapat yang ketiga, yang menurutnya lebih dekat pada uraian dalam Al-Quran. Begitu pula dengan Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya, menerangkan bahwasanya beliau berpendapat kepada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Imam Hambali, di mana zakat wajib dikenakan pada semua mineral. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dua syarat yang harus dipenuhi agar zakat dikenakan pada mineral, yaitu yang pertama, mineral tersebut harus mencapai nisab yang setelah dibersihkan dari residu. Yang kedua adalah pembayar zakat harus beragama Islam. Baik, kemudian teman-teman, dari dua ulama tersebut, mereka juga berpendapat dan mengumpulkan semua pendapat dari 4 imam tersebut mengenai kadar zakat yang wajib atas barang tambang. Mereka membagi menjadi 3. Yang pertama dalam pendapat dari Ibnu Hanifah yang berpendapat bahwasanya zakat adalah 20 atau 1/5 sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, 1/5 adalah wajib. Itu untuk pendapat yang pertama dari Ibnu Hanifah. Untuk pendapat kedua yaitu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi kadarnya dan menyarankan untuk 2,5% dari zakat emas dan perak. Kemudian untuk pendapat yang ketiga yaitu dari Imam Ibnu Malik yang menegaskan bahwasanya tingkatan zakat atau kadar zakat yaitu 2,5% atau setara dengan 20% tergantung pada biaya atau upaya pengalian mineralnya. Nah, para ulama sepakat bahwasanya tidak ada haul atau kewajiban dalam 1 tahun untuk zakat mineral. Berbeda lagi dengan zakat pertanian, yang dimana zakat pertanian ini wajib dibayarkan pada saat panen. Oleh karena itu teman-teman, zakat mineral harus dibayarkan setelah dan disegerakan mungkin saat diekstraksi dan dimurnikan dari residunya. Pendekatan pembayaran zakat ini berlangsung dan berlaku juga untuk minyak dan gas. Maka dari dua pendapat dari Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili dapat disimpulkan bahwasanya zakat minyak dan gas sama saja dihukumi sebagai zakat emas dan perak karena semuanya tergolong sebagai zakat mineral. Baik, setelah kita mengetahui tentang dua pendapat ulama seperti Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang mengacu pada kesimpulan-kesimpulan dari pendapat 4 madhab seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki, maka kita juga perlu memperhatikan fatwa-fatwa temporer tentang zakat minyak dan gas. Di negara Malaysia sendiri, sejauh ini belum ada kajian yang mengenai minyak dan gas secara zakat. Dalam konteks Malaysia, sejauh ini belum ada kajian yang mendalam terkait fatwa-fatwa tentang minyak dan gas yang wajib dizakati. Begitu pula dengan Dewan Nasional Urusan Malaysia yang dimana bertugas sebagai dan bertanggung jawab sebagai badan yang memantau urusan keagamaan di negeri Malaysia, belum mengeluarkan fatwa tentang apapun terkait zakat minyak dan gas. Kemudian dari keempat negara bagian seperti Kelantan, Terengganu, Sarawak, dan Malaysia dan Sabah juga tidak mengeluarkan fatwa apapun terkait zakat minyak dan gas. Karena itu Malaysia juga sangat menganut mazhab Syafi'i. Hampir semua hal berkaitan dengan hukum, pendekatan, dan penerapan agama, maka dapat dipahami bahwasanya zakat mineral hanya dikenakan pada emas dan perak. Mengikuti mazhab Syafi'i dan pandangan Imam Syafi'i bahwasanya zakat mineral hanya berlaku pada emas dan perak. Dalam kondisi perundang-undangan di dalam Malaysia yang belum menerapkan dan belum menentukan zakat minyak dan gas, maka perlu adanya reformasi besar-besaran. Reformasi besar-besaran pada hal minyak dan gas ini harus disertai dengan mekanisme zakat yang inklusif untuk memfasilitasi
penerapan zakatnya. Namun masih banyak kesalahpahaman yang meluas dan kurangnya kesadaran mengenai pembayaran zakat di antara perusahaan-perusahaan minyak dan gas, yang masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi bersama. Mengatur zakat tanpa adanya perundang-undangan yang jelas bukan suatu hal yang mudah, teman-teman. Apalagi kita harus dihadapi dengan birokrasi yang rumit. Seperti contohnya, peraturan zakat yang harus diajukan kepada majelis negara bagian sebelum menerima persetujuan untuk ditetapkan. Tantangan tersebut harus segera diselesaikan untuk memfasilitasi administrasi dan penerapan ketentuan zakat yang baru, khususnya di negara bagian-bagian yang harusnya telah menetapkan sistem zakat minyak dan gas. Pada kesimpulannya, menurut Wahbah As-Suhaili dan Yusuf Al-Qaradawi, mereka berpendapat bahwasannya zakat mineral seperti emas dan perak sama saja sebagai zakat pada minyak dan gas. Tetapi hal tersebut masih banyak kemungkinan, terutama pada sisi haul yang belum bisa ditetapkan dan belum bisa diwajibkan. Selain itu, dalam sisi perundang-undangan Malaysia masih banyak yang perlu diperbaiki dalam hal birokrasi, sehingga negara bagian satu dan bagian lain menjadi sebuah kesatuan dalam perundang-undangan yang jelas mengenai zakat dalam hal minyak dan gas. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.